Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait PA212 yang kritik balik PBNU ya. Fokus saja urusi kadar kalian yang terlibat korupsi ya. Kemungkinan ini ada kritik dari PBNU ya, terutama untuk aksi 411 yang kemarin berlangsung ya, relatif aman, lancar dan tertib ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh demokrasi.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Makjleb PA212 kritik balik PBNU, fokus saja urusi kadar kalian yang terlibat korupsi ya. Siapa yang terlibat korupsi? Langsung kita baca dan kita ulas. Sesuai yang dilansir oleh demokrasi.news, Makjleb PA212 kritik balik PBNU, fokus saja urusi kadar kalian yang terlibat korupsi. Demokrasi.id, pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU dan persaudaraan alumni PA212 saling tuding soal kelompok yang memecah belah bangsa. Aksi saling tuding itu buntut dari rencana aksi 212 pada 2 Desember mendatang. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mulanya mengkritik rencana aksi tersebut dengan menyinggung gerakan pemecah belah bangsa. Ia menyentil kelompok PA212 memainkan isu politik identitas. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan umat, memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Rahmat dalam keterangan tertulis khusus merespon aksi 212 Sabtu 5 November. Rahmat menilai politik identitas merupakan kejahatan politik yang akan menjadi kejahatan kemanusiaan. Dia mengatakan sebuah bangsa seharusnya mewarisi kebaikan pada generasi muda, bukan energi negatif seperti politik identitas. Da'rul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masoleh, bahwa memecah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, ujarnya. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif kemudian merespon dengan mempertanyakan alasan PBNU mengkritik rencana aksi reuni 212. Di sisi lain, Slamet menyarankan PBNU mengurus kadernya yang terlibat kasus korupsi. Slamet memang tak menyebut siapa kader PBNU yang tersangkut kasus korupsi. Namun demikian, belum lama ini Bendara Umum PBNU Mardani Maming jadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Sudahlah, NU fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, kata Slamet. Slamet juga menuding balik PBNU dan mengatakan bahwa mereka adalah pihak yang selama ini justru memecah belah bangsa. Slamet mengungkit sejumlah pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang berasal dari NU. Merekalah yang patut diduga menjadi otak pembubaran HTI dan FPI. Bahkan sekarang sedang gencar yang berbau-bau Wahabi agak digilas juga. Introspeksi dong, kalau perlu ngaca, tuturnya. Slamet menegaskan aksi 212 tetap akan digelar pada 2 Desember nanti. Reuni aksi 212 nantinya tetap membawa tuntutan seperti reuni aksi 411 dengan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur karena dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu, kami tetap kafilah, biarlah mereka jadi apanya. Ungkasnya. Ya sobat sekalian, itu ya berita yang ngeri-ngeri sedap ya, saling balas dan saling kritik. Tapi yang menjadi pertanyaan memang, kok bisa gitu ya aksi 212 itu ya dituding sebagai aksi ya, atau kelompoknya ini PA212 sebagai kelompok yang memecah belah bangsa gitu. Membacanya dari mana gitu ya. Secara kalau kita melihat dalam aksi ini adalah aksi untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Dan itu sudah sesuai dengan konstitusi ya, pasal 28 Undang-Undang 1945, Perusahaan Negara menjamin negara apa namanya ya, ya kebebasan untuk negara menjamin kebebasan berkumpul ya, berpendapat sesuai dengan akal dan apa namanya, ada kebebasan ya dalam negara itu yang disampaikan negara, dan apa yang dilakukan oleh PA212 ini ya sesuai dengan konstitusi. Artinya kalau benar-benar
kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga fungsi anak bangsa untuk melakukan kritik, yaitu dari dulu hingga sekarang ya adalah diperbolehkan dan sesuai konstitusi gitu ya. Dan kita juga menyayangkan gitu ya untuk aksi ataupun tindakan yang dilakukan oleh PA 212 yang benar-benar dalam rangka untuk mengkritik ya, mengkoreksi ya, muhasabah bil hukam. Ini kan adalah tugas dari setiap warga negara, terutama dan muslim ya, kalau memang ini berkaitan dengan pemimpin atau penguasa yang benar-benar dalam hal menjalankan aktivitas itu tidak baik ataupun perlu untuk dikoreksi ya. Dan aksi 212 dari sejak awal ya 2016 ya hingga sekarang itu terjadi ya karena ada berbagai pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi atau dilakukan oleh negara gitu ya. Nah, mengapa sejumlah umat ini turun? Karena ada pelanggaran dari negara yang melanggar hukum gitu ya. Dalam aksi misalnya awalnya kan aksi untuk karena ada penista agama gitu ya, Ahok ya. Dan ini tidak digubris ataupun tidak diproses dengan sesuai hukum yang berlaku dan tidak diproses secara berkeadilan ya. Makanya ada aksi tersebut. Nah, coba sedari awal para aparat penegak hukum itu benar-benar fair ya, equality before the law itu ditegakkan ya, dengan tanpa memandang bulu ya, dan juga benar-benar berkeadilan. Artinya ketika ada pelanggaran hukum itu tidak melihat lagi ya levelnya, itu aparat ya, ataupun kalau pejabat kelas tinggi ya, tingkat tinggi ya. Kemudian juga termasuk juga sampai level presiden ya, karena kita equality before the law ya, semuanya itu berkedudukan sama di muka hukum ya. Nah, ini sebenarnya juga kegagalan bagi negara ya, karena tidak bisa memberikan keadilan secara merata dan untuk setiap level ya. Jadi keadilan itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya. Dan untuk kasus-kasus pada rezim ini itu ya lebih masif lagi ya, kalau kita melihat track recordnya ya, untuk menyajikan hukum secara berkeadilan gitu ya. Banyak aktivis-aktivis yang ditangkap gitu ya, padahal mereka menjalankan aktivitas yaitu mengkritik ya. Ingat bahwasanya para pejabat, aparat, semuanya itu dibiayai oleh uang rakyat melalui pajak dari APBN ya. Yang artinya dalam hal ini ya pemerintah itu juga para pejabat aparat itu harusnya mengayomi rakyat ya, melindungi rakyat, mensejahterakan, menyenangkan hati rakyat. Kenapa? Karena mereka sebenarnya adalah pimpinan gitu ya, dan penguasa beserta jajaran dan aparat itu adalah pelayan bagi rakyat ya. Nah, ini pada saat ini kan tidak terjadi ya. Justru rakyat itu yang seharusnya diayomi ya, dilindungi, malah ditahan, ditangkap, dan orang yang mengkritik itu ya cepat sekali prosesnya gitu ya. Dan orang yang pro kepada penguasa statusnya aman ya, aman sentosa ya. Misalnya untuk kasus penistaan agama ya, yang berulang-ulang dilakukan oleh para buzzer itu sampai saat ini jalan di tepat, bahkan mungkin kalau tidak ada yang mengingatkan bisa hilang tuh ya. Misalnya kasus santri calon teroris yang diposting oleh Denny Siregar, hingga sekarang tidak ada juntrungnya gitu ya. Kemudian Abu Janda ya, bahwasanya agama itu teroris itu punya agama dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga kiprah dari Ade Armando yang saat ini ya sudah banyak dilaporkan sana sini, tetapi tidak ada yang tidak ada yang proses gitu ya. Jangan lagi proses, dipanggil untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan itu enggak terjadi. Nah, memang
apa yang disampaikan oleh Ustadz Slamet ini ya benar-benar majleb ya, sesuai dengan judulnya, bahwasanya ya jangan urusi kalau gitu ya, urusi kadar kalian ya PBNU yang terlibat korupsi ya. Nah memang tidak disebutkan siapa ya, tapi semua yang saat zaman sekarang sudah pastilah tahu ya, dengan kecepatan informasi ya, banyak sekali rata-rata mereka yang berteriak itu apa namanya, radikal ya, ternyata kena OTT ya, berteriak anti Pancasila, NKRI harga mati terhadap korupsi gitu ya. Ini kan indikasi ya bahwasanya mereka itu mempropagandakan slogan itu untuk dalam rangka untuk menutupi sesuatu yang tidak ingin publik itu ingin diungkap, yaitu apa ya, termasuk di dalamnya korupsi gitu ya, korupsi ya. Dan ini sangat mirip ya sobat sekalian, karena kita ketahui ada hal-hal yang harus kita pandang itu sebagai hal yang lebih rasional gitu ya, tentang apa sebenarnya menjadi musuh bersama saat ini, atau common enemy, atau musuh bersama. Apakah radikal ya, apakah NKRI harga mati, ataupun anti Pancasila gitu ya. Ya, apakah radikal itu mengancam ya ke apa namanya, memecah belah bangsa ya, ataukah menjadi musuh bersama atau common enemy ya, itu kan menjadi pertanyaan ya. Dan memang yang paling bisa kita sampaikan secara rasional ya, yang paling mengancam adalah hal-hal yang fakta kelihatan adalah korupsi ya. Tidak bisa dipungkiri ya, bahwasanya korupsi itu ya sudah menjadi budaya tumbuh subur, dan itu ya dalam hal penegakan hukum tidak diproses secara berkeadilan gitu ya. Dan kalaupun diproses itu ya, kalaupun diproses proses hukumnya ya apa namanya, ringan-ringan saja ya. Misalnya untuk kasus Jaksa Pinangki itu cuma berapa tahun gitu ya. Untuk kasus suap dan TPPU itu ya divonis hanya 2 tahun ya kalau nggak salah, dan sekarang sudah keluar lagi, seakan baru kemarin dihukum ya. Kalau begini kan mana bisa memberikan efek jerah gitu ya. Sedangkan untuk kasus yang remeh-temeh dan tidak kelihatan sebagai tindak pidana, itu malah dihukum seberat gitu ya. Misalnya apa ya, Habib Rizik gitu ya, hanya menyampaikan kondisi kesehatan ya, dan itu tidak ada kewajiban bagi negara untuk menyampaikan ya, itu dihukum 4 tahun ya. Kemudian di kasasi 2 tahun, dan alhamdulillah sekarang Habib Rizik menjalani pembebasan bersyarat gitu ya. Dan memang harus hati-hati ya, karena rezim ini suka mencari-cari kesalahan, mencari-cari apa namanya, delik ya, untuk memenjarakan lagi Habib Rizik gitu ya. Makanya kemarin kan ada berita kemungkinan Habib Rizik hadir 411 gitu ya. Nah, apakah memang bisa hadir ya, mengingat itu sangat riskan sekali ya untuk dicari-cari delik, dan akhirnya bisa memenjarakan lagi HRS gitu ya. Nah, ini sangat serius ya sobat sekalian ya, mengingat bahwasanya aksi 212 ini adalah aksi yang dalam tanda kutip itu ya aib bagi bangsa. Kenapa? Karena ini terjadi karena negara itu tidak menegakkan keadilan ya, dan juga keadilan secara merata. Coba untuk tuntutan-tuntutan itu sebelum aksi itu ditaati ya, misalnya untuk tuntutan 411 yang kemarin itu tuntutannya itu mundur misalnya, mundur saja gitu ya presiden, apa salahnya, apa susahnya gitu ya. Nah, kalau kemudian juga untuk aksi-aksi yang lain ya, kalau semuanya terpenuhi ya tuntutannya, ya nggak perlu rakyat itu ataupun umat atau PA212 untuk turut aksi gitu ya. Artinya ini adalah kegagalan negara ya dalam merespon ya aspirasi masyarakat ya, sense of crisis
keinginan dari rakyat yang sebenarnya itu harus direspon secara cepat gitu. Nah, untuk misalnya mundur misalnya, kan itu perkara mudah ya, bukan hal yang susah gitu ya. Untuk negara kampion demokrasi misalnya Amerika dan Inggris misalnya, kalau Inggris misalnya ya, itu untuk perkara mundur itu sangat bukan hal yang berat gitu ya. Misalnya yang kemarin Perdana Menteri Inggris itu mundur dan menjadi masa jabatan paling cepat cuma 45 hari, yaitu Liz Truss gitu ya. Itu nggak pernah kita lihat itu Inggris itu ya melakukan aksi sampai berjilid-jilid ya. Nah, kalau di sini wah harus mengeluarkan keringat dan itu dianggap angin lalu ya, tidak ada respon ya. Pun juga untuk di Inggris ya, masih di Inggris ya, kita patut acungi jempol ya untuk mendagrinya yang kemarin itu ya, gara-gara hal sepele itu juga mundur ya. Gara-gara apa? Gara-gara mengirim data negara ya, salahnya dia mengirim pakai email pribadi, itu sudah cukup untuk membuatnya itu mundur gitu ya. Jadi kebiasaan mundur itu sebenarnya hal yang biasa, lumrah gitu ya, dan itu hal yang lumrah dalam alam demokrasi yang sekarang sedang digaung-gaungkan sebagai hal yang harus dijalankan gitu ya. Jadi Suella Braverman ya, Mendagri Inggris itu mundur untuk hal sepele gitu ya. Nah, ini harus dijadikan budaya bahwasanya negara demokrasi maju pun ya bisa memberikan contoh bahwasanya mereka itu benar-benar menjalankan demokrasi. Kan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Kalau rakyat itu sudah berkehendak ya nggak boleh ya kita memaksakan kehendak individu kita ya untuk tetap mempertahankan jabatan gitu ya, ataupun ya bahkan ini merepresi rakyatnya sendiri. Coba merepresi rakyat sendiri yang membayar pajak, membayar gaji itu dari pajak rakyat. Coba bayangkan, apakah ini simbol ataupun simbol kedewasaan kita dalam berdemokrasi? Kan harus konsisten. Kalau demokrasi benar-benar dijalankan ya harus benar-benar menjalankan aspirasi rakyat ya. Kalau tidak ya berarti demokrasi itu hanya teori semata gitu. Yang ada adalah kepentingan oligarki ataupun individu untuk mempertahankan kekuasaan yang nikmat gitu ya. Baik, itu ya, kita tunggu saja kelanjutan dari aksi 212 yang kemungkinan juga akan terlaksana 2 Desember ya, dan kemungkinan tuntutannya sama untuk menuntut Jokowi mundur ya. Nah, ini kembali lagi ya sesuai dengan konstitusi pasal 7 Undang-Undang 1945 ya. Dan kita harapkan DPR juga mengambil peran gitu ya, karena yang berhak untuk sesuai konstitusi pasal 7 itu kan sesuai keputusan MPR berdasarkan usul DPR ya. DPR saat ini tidak mempunyai ya, tidak ada reaksi sama sekali terhadap keinginan rakyat ya, untuk merespon keinginan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.